Mas Wisnu ya? Oh iya Bu. Silakan masuk Mas. Baik. Silakan duduk. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Berarti alhamdulillah sehat ya Mas Ya. hari ini. Tadi kesini naik apa Mas? Kebetulan saya naik motor sih Bu. Oh naik motor. Tapi macet nggak tadi di jalan? Biasanya kalau jam-jam segini tuh daerah sini tuh macet sih Mas. Oh, tadi macet sih Bu di depan. Ya lumayan sih. Jadi macet ya Mas ya. Memang ya kalau jam segini tuh memang macet gitu Mas kalau daerah sini. Tapi jauh nggak sih Mas daerah sini dari tempatnya Mas? Ya kalau jaraknya sih nggak tahu ya berapa. Mungkin kurang lebih ya 7 kiloan lah. Berarti lumayan jauh lah ya Mas ya. Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya Mas Wisnu ngapain aja nih? Untuk akhir-akhir ini ya kesibukannya paling kayak ya kuliah aja. Kuliah seperti biasanya lah. Emang Mas Wisnu kuliahnya jurusan apa nih? Kebetulan saya jurusan sosiologi. Keren. Jurusan apa Mas? Maaf, semester berapa Mas? Kebetulan semester 9 udah ya mau 10. Berarti sudah semester akhir ya Mas ya? Iya. Oke, berarti Mas Wisnu tuh kayaknya masuk ke jurusan sosiologi itu tuh karena suka itu ya Mas ya? Suka bersosialisasi gitu ya sama teman-teman? Atau mungkin gimana Mas? Ya sebenarnya ya saya masuk sosiologi itu biar saya bisa belajar sosial aja. Karena sosial saya jelek banget, jujur aja. Berarti Mas tuh kayak pengen mencoba hal baru gitu ya Mas ya? Ya, Keren sih Mas. Kayak masuk ke jurusan sosiologi biar Masnya bisa belajar bersosialisasi itu hal yang keren banget. Tapi Mas Wisnu enjoy kan selama di perkuliahan itu? kalau untuk lingkungan pertemanan sih enjoy. Sebenarnya untuk mata kuliahnya juga ya enjoy aja, nggak ada yang sulit sebenarnya. Oh, oke. Kita kan kemarin kan kita kan sudah berkomunikasi juga ya Mas ya Iya. lewat Instagram. Kalau sesi konselingnya akan dilakukan pada hari ini ya Mas ya. Nah untuk sesi konselingnya ini waktunya juga 1 kali 30 menit ya Mas ya. Kalau misalnya nanti Mas Wisnu merasa kurang atau merasa pengen melakukan sesi konseling lagi, kita bisa menjadwalkan ulang di minggu selanjutnya seperti itu Mas. Tapi kalau saya boleh tahu Mas Wisnu sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Sebelumnya saya belum pernah konseling sih. Berarti ini baru pertama Ya, kali ya Mas pasti Wisnu? baru pertama kali. Oke, tapi Mas Wisnu nih saya mau tanya, Mas Wisnu sudah tahu belum konseling itu apa? Konseling itu yang saya tahu ya untuk tempat curhat, terus juga tempat untuk apa ya, mencari solusi dari masalah ya paling gitu-gitu. Iya benar sih Mas. Jadi dalam konseling itu memang benar, tapi nggak cuma tempat curhat aja. Tapi konseling itu merupakan suatu bantuan dari konselor kepada konseli yang nantinya akan membantu menemukan jalan atau solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleh Mas Wisnu gitu. Seperti itu. Nah dalam sesi konseling ini Mas Wisnu nggak usah khawatir, karena dalam sesi konseling ini ada asas-asas yang nantinya akan diterapkan Mas Wisnu. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang Mas Wisnu ceritakan akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan ya Mas ya. Jadi Mas Wisnu nggak usah khawatir, karena saya di sini sebagai seorang konselor sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan itu seperti itu Mas. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana Mas Wisnu nantinya akan diharapkan ya Mas ya secara terbuka, bercerita secara terbuka agar nantinya sesi konseling ini berjalan dengan lancar gitu Mas. Lalu yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Mas Wisnu juga sangat-sangat diharapkan ya Mas ya Mas Wisnu datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan oleh pihak manapun seperti itu Mas. Nah gimana nih Mas Wisnu? Mas Wisnu secara sukarela nggak datang ke sesi konseling? Iya, saya suka rela banget sih datang sini.
Berarti alhamdulillahnya nggak ada paksaan gitu ya Mas ya? Iya Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, gimana Mas Wisnu? Perasaannya sudah siap belum buat menceritakan? Udah sangat siap sih Bu. Oke, jadi ada juga yang perlu Mas Wisnu ketahui ya Mas ya. Jadi dalam sesi konseling ini Mas Wisnu nggak usah khawatir, saya di sini tidak akan menghakimi Mas Wisnu ya Mas ya. Jadi Mas Wisnu ceritanya boleh pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, santai. Kalau misalnya nanti ada cerita yang belum siap, itu nggak apa-apa Mas. Kita cerita pelan-pelan aja. Oke Mas, silahkan boleh ceritakan apa yang sedang dialami Mas Wisnu, apa yang sedang dirasakan Mas Wisnu. Silakan Mas. Oke, baik Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh saya ngerasa stres banget sih Bu. Karena kan saya udah jatuhnya itu udah mahasiswa tua kan, sudah semester tua, belum lulus sedangkan teman-teman saya itu udah pada lulus semua. Jadi saya stres banget karena bingung gimana cara cepetnya gitu biar bisa lulus, sedangkan saya belum kerja skripsi. Jadi saya juga nggak tahu solusinya. Saya paham banget sih Mas, apa yang Mas Wisnu ngerasain. Rasa stres dalam perkuliahan itu hal-hal yang sangat wajar ya Mas ya, karena mungkin semua mahasiswa juga sering mengalami stres seperti itu. Tapi kalau boleh tahu sih Mas, apa sih yang membuat Mas Wisnu itu kok belum lulus gitu loh sampai semester 9 ini? Yang menyebabkan sih Bu, saya itu di semester 3 semester 4 itu banyak banget mata kuliah yang mengulang. Nah itu sih yang bikin saya itu lulusnya lama. Berarti Mas itu dari semester 3 semester 4 itu mengulang mata kuliah ya Mas ya? Iya. Berapa mata kuliah mengulang Mas? Berapa ya Bu? Kira-kira tuh semester 3 semester 4 tuh kalau di total mungkin ada 10. Cukup banyak juga Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan Mas Wisnu tuh mengulang mata kuliah itu? Ya yang ini sih Bu, saya tuh jadi di semester itu tuh banyak banget menunda-nunda tugas. Kayak masuknya juga jarang. Jadi ya itu sih Bu kayaknya yang jadi masalah. Oh, berarti Mas itu ngerasa dulu tuh sering menunda-nunda tugas, terus sering jarang masuk juga. Berarti apa sih yang membuat Mas itu kok jarang masuk, terus jarang-jarang menunda tugas juga? Apa sih Mas, hal apa yang membuat Mas bisa? Kalau saya pikir-pikir sih ya, yang pertama ya pasti ada faktor lingkungan juga kan, tapi yang paling dominan itu kayaknya gara-gara game. Berarti game itu adalah salah satu faktor yang membuat Mas Wisnu tuh sering menunda-nunda tugas dan juga sering jarang banget masuk kelas. Tapi kalau boleh tahu, game apa nih yang Mas Wisnu mainin pada saat waktu itu? Waktu itu sih saya main game ini sih, PUBG Mobile. PUBG Mobile memang hype banget ya, PUBG itu di kalangan anak-anak muda, apalagi mahasiswa itu kan ya. Iya, soalnya di zaman itu masih rame-rame. Benar sih memang. Nah, tapi kalau boleh tahu Mas Wisnu sehari tuh berapa jam Mas main game? Kalau di rata-rata ya, kok paling parahnya aja nih ya, itu antara 10 sampai 12 jam. Itu ada di semester 3 semester 4 kan. Kalau untuk sekarang ya paling 2 jam sehari. Berarti memang pada saat waktu itu memang cukup panjang juga ya Mas ya? Itu dalam sehari itu kayak yang benar-benar 12 jam main game terus atau memang ada jeda untuk ngapain gitu? Oh, ada jeda. Jadi kayak siang atau sore lah itu 6 jam, ntar dilanjut lagi itu kadang tengah malam sampai pagi 6 jam juga. Jadi Mas Wisnu juga berarti kalau istilahnya apa sih, mabar gitu ya sama teman-teman? Memang mengasyikkan ya Mas ya, main PUBG, mabar sama teman itu memang asik sekali. Berarti Mas Wisnu begadang juga dong waktu itu? Iya Bu, sampai pagi mah. Berarti nggak tidur dong berarti Mas Wisnu. Berarti Mas Wisnu kayak main game, begadang sampai akhirnya nggak masuk kelas gitu ya Mas ya.
Tapi sekarang masih main nih mas? Masih, tapi udah nggak separah dulu, Hmm. cuman masih main. Nah, pada saat Mas Wisnu mengulang mata kuliah, apa yang Mas Wisnu pertama kali rasakan pada saat itu mas? Yang pertama saya ini sih Bu, menyesal, terus kayak gimana ya rasanya itu ya campur aduk aja sih Bu sebenarnya. Menyesal, terus kayak stres juga Iya ya mas pasti. ya, karena mengulang mata kuliah yang memang sangat cukup banget. Tapi Mas Wisnu sudah pernah konsultasi itu sama dosen mungkin? Nggak berani sih saya Bu. Oh, berarti nggak berani Iya. sama dosen itu ya mas ya. Tapi orang tua Mas Wisnu tahu nggak kalau Mas Wisnu tuh kayak sering mata kuliah seperti itu? Nggak tahu apa orang tua di rumah nggak tahu. Tapi berarti benar-benar kayak ceritanya tuh dipendem sendirian Iya. gitu ya mas ya, sampai akhirnya datang ke sisi ini gitu ya Iya. mas ya. Tadi kan Mas Wisnu sempat cerita juga ya mas ya, ada beberapa faktor yang membuat Mas Wisnu tuh mengulang mata kuliah itu salah Iya. satunya tuh menunda-nunda tugas. Hmm. Nah mas, pada saat Mas Wisnu menunda tugas, hal apa yang pertama kali di pikiran Mas Wisnu? Kalau untuk menunda tugas ya, saya selalu berpikiran tuh kayak gini, nanti aja lah ngerjainnya, biar sekalian langsung aja sekalian dalam sehari gitu. Jadi saya nggak bisa yang dicicil-cicil dulu gitu loh. Jadi kadang baru pikiran terbuka itu waktu udah mepet deadline, cuman ya apa hasilnya gak ada yang maksimal, jadi sering kayak gitu. Mas Wisnu tuh kayak ngerasa nanti aja lah, dan juga deadline-nya masih lama gitu Ya, mas ya. menganggap enteng. Berarti sering menganggap enteng. Tapi Mas Wisnu tahu kan kayak tugasnya itu memang ya ini tugasnya saya bisa nih ngerjain tugas ini gitu, bukan karena sulit kan tugasnya. Iya, saya bisa ngerjainnya, cuman karena Memang rasa malasnya itu, terus kayak terlalu menganggap remeh tugasnya, jadinya saya sering menunda-nunda tugas gitu loh ya kak. Sebenarnya tugasnya gak ada yang susah, yang bikin sulit itu karena udah menumpuk sama tugas-tugas lain, yang jadinya stres. Tapi pada saat memang udah menumpuk banget tuh, Mas Wisnu sering menunda tugas. Tapi Mas Wisnu sudah bisa mengatasi itu atau memang ya udahlah nggak usah aku kerjain gitu pada saat deadline itu? Kalau udah mepet deadline ya sebisa mungkin aja, kayak apa namanya, selembarin selembar, satu halaman gitu loh. Yang penting, tapi kalau emang udah kerjain tugas A aja belum kelar, terus yang B juga belum dikerjain sama sekali, ya paling tugas yang B yang nggak dikumpul gitu sih. Berarti kayak kalau dikumpul gitu ya, pada Iya. ada salah satu tugas yang Iya. memang dikumpul gitu. Tapi biasanya tugas apa sih mas yang Mas Wisnu sering kerjain pada waktu kuliah semester itu? Ya tugas-tugasnya mungkin kayak bikin makalah, terus apa lagi ya? Ya sejenisnya lah, kayak karya ilmiah gitu. Berarti kayak bikin apa namanya makalah, Iya. karya ilmiah, Iya. gitu ya mas ya. Nah kalau boleh tahu Mas Wisnu ada nggak sih yang mensupport Mas Wisnu pada saat-saat merasa kayak stres gitu, mungkin dari orang terdekat Mas Wisnu atau mungkin dari keluarganya Mas Wisnu sendiri seperti itu mas? Support ya, sebenarnya kalau nggak support sih ya apa ya, kalau dari orang tua sih nggak ada sih. Ya kayak mungkin karena saya terlalu menutup-nutupi, maksudnya nggak banyak cerita, jadi ya saya rasain jadinya nggak ada yang support, karena ya saya nggak banyak cerita ke orang-orang dekat juga. Berarti Kayak saya pendam sendiri karena mungkin itu kayak kesalahan saya ya, jadi saya nggak mau ngasih tahu aja masalah saya. jadi Mas Wisnu ngerasa kayak ceritanya itu dipendam sendiri gitu. Iya. Berarti Mas Wisnu belum pernah mencoba menceritakan permasalahan Mas Wisnu kepada orang lain seperti itu. Iya. Tapi kalau boleh tahu ada nggak sih mas alasannya kok kenapa Mas Wisnu nggak cerita sama orang lain kayak gitu? Ya alasannya yang pasti ya takut dimarah, terus takut malah
bukannya nge-support malah menghakimi, takutnya gitu sih. Maksudnya pikiran-pikiran kayak gitu yang bikin saya itu jadi males untuk bercerita. Sebenarnya kalau saya cerita mungkin ya nggak tahu kan apa namanya menghakimi atau mensupport. Berarti maksudnya tuh takut cerita sama orang lain karena takut dihakimi, takut disalahin gitu ya Mas ya, takut dimarahin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh Mas, mungkin coba dulu lah kalau misalnya cerita ke teman dekat atau mungkin ke pasangan gitu. Mungkin siapa tahu dengan cerita tuh kita lebih lega lagi, kayak nggak sestres itu gitu ya Mas ya. Jadi dari beberapa yang Mas Wisnu ceritain tadi, ada beberapa faktor yang Mas Wisnu alami yang menyebabkan Mas Wisnu lulusnya telat ya Mas ya. Jadi yang pertama itu Mas Wisnu sering banget main game sampai berjam-jam, sampai 12 jam. Terus sering begadang juga, yang akhirnya Mas Wisnu tuh jarang masuk kelas atau bolos kelas. Lalu yang karena itu sering menunda tugas atau jarang mengerjakan tugas Mas ya. Jadi dari semua permasalahan itu, hal pertama apa yang pengen Mas Wisnu lakukan, atau hal pertama apa yang pengen Mas Wisnu rubah? Boleh ceritakan Mas? Mungkin yang pengen saya rubah itu ya menunda tugas itu. Nah terus kayak apa namanya, nggak terlena dalam game lagi, game online, sama pengen lebih disiplin sama lebih konsisten. Maksudnya lebih konsisten dalam melakukan suatu hal, sama ya konsisten untuk meninggalkan sesuatu yang buruk, ya kayak kesalahan-kesalahan di masa lalu sih. Berarti Mas Wisnu tuh pengen menghilangkan rasa menunda-tunda tugas gitu Mas ya. Lalu pengen juga tidak terlena lagi dalam game Mas ya. Terus lalu yang terakhir tadi Mas Wisnu pengen konsisten dalam segala hal. Yang Mas Wisnu lakuin, Mas Wisnu pengen selalu konsisten gitu ya Mas ya. Tapi Mas Wisnu sudah pernah melakukan suatu hal belum di rumah agar permasalahan-permasalahan tadi atau perubahan yang Mas Wisnu inginkan tadi itu bisa berubah? Udah ada sih Bu, yaitu dulu kan main game berlalu-lalu sampai 12 jam bahkan kan. Sekarang udah bisa menurunkan porsinya, jadi sehari itu ya paling cuma 2 jam, kadang sehari nggak main game sama sekali. Nah saya mengapresiasi itu sih, itu usaha saya yang cukup sulit lah. Saya juga di sini cukup mengapresiasi ya Mas ya. Padahal dulu juga waktu semester 3, semester 4 Mas Wisnu tuh berapa mainnya 12 jam, 10 jam gitu. Memang saya sangat mengapresiasi sih Mas. Silakan dilanjutkan Mas. Ya sama apa lagi ya? Mungkin kedisiplinan. Kayak dulu itu kan jarang masuk kuliah, terus jarang ngerjain tugas. Nah sekarang itu lebih disiplin aja, kayak lebih fokus untuk kuliah, pengen nyelesain mata kuliah yang mengulang. Jadi itu sih ya, tujuannya tuh ya pengen cepet-cepet lulus aja udah. Jadi itu sih perubahannya. Jadi Mas Wisnu kan tadi sudah menceritakan ya Mas ya, hal-hal yang Mas Wisnu sudah lakukan atau hal-hal yang Mas Wisnu sudah alami. Nah jadi Mas Wisnu tuh ingin merubah kebiasaan menunda tugas dan ingin merubah pola bermain game agar nantinya tidak terlena lagi dalam game, betul. Dan juga nantinya Mas Wisnu ini lebih konsisten lagi dalam segala hal, seperti itu ya Mas ya. Baik, jadi fokus kita sekarang adalah untuk merubah kebiasaan Mas Wisnu itu menunda tugas. Jadi yang pertama, Mas Wisnu coba mulai mengerjakan tugas yang gampang-gampang dulu ya Mas ya. Nggak usah dari yang susah dulu, tapi yang gampang-gampang dulu di rumah. Baik Bu. Tapi jangan lama-lama Mas, kerjanya mungkin sekitar 20 menit mungkin atau 10 menit mungkin. Mungkin Mas Wisnu bisa kayak Mas Wisnu nih misal Mas Wisnu kayak belajar ngerjain tugas 10 menit. Tapi setelah nanti mungkin Mas Wisnu merasa bosan atau lelah, Mas Wisnu coba mulai buka sosmed mungkin. Lalu selanjutnya Mas Wisnu tuh nggak usah kayak merasa harus sempurna itu ngerjain tugas. Kayak yang penting kita tuh udah berhasil
mencoba buat mengerjakan tugas itu sudah langkah yang bagus Mas. Terus kita lakukan setiap hari, kita selalu konsisten setiap hari kalau memang ada tugas dari dosen, seperti itu Mas. Nah, jadi sekarang ada beberapa tugas yang Mas Wisnu akan kerjakan di rumah. Apakah Mas Wisnu setuju? Setuju Bu. Nah, jadi yang pertama, Mas Wisnu coba buat nyetel alarm selama 30 menit. Itu untuk apa? Jadi selama 30 menit itu Mas Wisnu coba mengerjakan tugas atau belajar selama 30 menit tidak boleh memegang HP ya Mas ya. Jadi HP-nya dinonaktifkan dulu. Jadi selama 30 menit itu Mas Wisnu hanya boleh memegang laptop dan buku yang akan dikerjakan, seperti itu. Apakah Mas Wisnu sepakat? Sepakat Bu. Oke, lalu yang kedua, Mas Wisnu coba membuat to-do list dari kertas warna-warni. Tahu kan ya Mas ya? Iya tahu. Jadi kayak tugas apa nih yang bakalan dikerjain, nantinya ditulis di situ, lalu ditempel di meja belajar atau mungkin ditempel di lemari atau ditempel di tembok. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya agar nantinya Mas Wisnu mencoba buat mengingat tugas-tugas apa nih yang akan dikerjain, seperti itu. Betul. Lalu selanjutnya coba Mas Wisnu mengerjakan tugas yang paling mudah dulu Mas Wisnu. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Lalu setelah itu mencoba mencicil tugas yang paling susah, seperti itu Mas. Agar nantinya Mas Wisnu merasa lebih enjoy, seperti itu. Ya kalau misalnya Mas Wisnu merasa malas itu kamu lagi, rasa menunda tugas itu kamu lagi, itu Mas Wisnu coba buat memaksakan ya Mas ya, selama 5 menit aja untuk mengerjakan tugas. Kalau misalnya memang 5 menit itu dirasa cukup berat, nggak apa-apa kurangi yang 3 menit gitu. Nanti bakalan berkurang Mas rasa-rasa malesnya, rasa-rasa ingin menunda tugasnya, seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya ada lagi nih Mas. Jadi Mas Wisnu coba buat tulisan di kertas atau di HP boleh, kayak hal apa yang Mas Wisnu lakukan hari ini. Kayak misal tugas-tugas apa yang sudah Mas Wisnu kerjain itu ditulis aja di HP. Nah, langkah selanjutnya Mas Wisnu coba buat kalimat apresiasi buat diri sendiri untuk ditulis di kertas. Kayak misalnya, saya sudah berhasil mengerjakan tugas pada hari ini, saya bangga terhadap diri sendiri ini, saya akan berusaha konsisten terus untuk mengerjakan tugas dan tidak akan bermain game sampai belajar lagi. Itu kalimat apresiasi dan kalimat untuk gaji terhadap diri sendiri, seperti itu. Apakah Mas Wisnu setuju tugas-tugas yang nanti akan dikerjakan di rumah Mas? Setuju sih Bu. Jadi perubahan yang akan kita lakukan ini, yang akan kita kerjain ini tidak langsung besar ya Mas ya, tapi sedikit demi sedikit agar nantinya kita lebih konsisten lagi. Oke baik, dirasa waktunya sudah habis ya Mas, sudah 30 menit. Untuk di sesi berikutnya kita akan melihat perubahan apa nih yang Mas Wisnu alami. Lalu kita akan melihat bersama sejauh mana konsistennya Mas Wisnu dalam mengerjakan tugas dan konsistennya Mas Wisnu berhasil menyelesaikan strateginya, seperti itu Mas. Apakah sepakat Mas? Sepakat Bu. Oke baik, saya percaya di sini Mas Wisnu tuh mampu buat menyelesaikan permasalahannya Mas Wisnu. Saya bangga juga Mas, saya mengapresiasi Mas Wisnu sudah datang ke sesi counseling pada hari ini. Oke, ini sudah cukup. Terima kasih banyak ya Mas ya. Ya. Terima kasih juga Ibu ya.